FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-7 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Sampaikan semua masalah, keluhan, ataupun informasi Anda melalui Halo RRI. Pendengar, informasi kami hadirkan, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0711369977 atau bisa langsung di 082179279090 untuk pesan WhatsApp yang bisa ditinggalkan. Informasi apapun akan kami tampung di Halo RRI, dan kami informasikan juga untuk pendengar bisa menyaksikan siaran kami kali ini juga langsung di Pro 1 RRI Palembang, kanal YouTube via streaming, atau bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Edisi hari ini kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda, Senin 27 April 2026. Kita awali kebersamaan kita dengan informasi yang pertama. Pendengar, kami hadirkan terkait Polda Sumatera Selatan ungkap dugaan praktik BBM ilegal di Banyuasin. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, Polda Sumatera Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengungkap dugaan praktik distribusi bahan bakar minyak ilegal di Kabupaten Banyuasin dalam operasi gabungan lintas satuan yang digelar pada Rabu malam 22 April 2026 pada pukul sekitar 22:45 waktu Indonesia Barat. Petugas berhasil mengamankan 2 kapal tanker. 2 kapal yang diamankan tersebut masing-masing kapal tanker Jaya dengan muatan sekitar 10.000 kiloliter solar dan kapal SPOB yang membawa sekitar 72 kiloliter solar. Pengungkapan ini juga dilakukan di dermaga PT Star Sampurna Indonesia, Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Distribusi BBM ilegal tersebut dalam skala besar dengan total muatan mencapai 82.000 kiloliter solar. Selain barang bukti utama, petugas juga mengamankan 6 orang terdiri dari 1 pengurus kapal dan 5 awak kapal. Saat ini ke-6 orang tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Doni menegaskan juga pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas energi nasional dan menindaklanjuti tegas kejahatan ekonomi. Karena menurutnya berdasarkan hasil penyelidikan awal, aktivitas distribusi BBM ini juga dilakukan secara ilegal dengan modus penjualan dari kapal ke kapal. Di perairan Sungai Musi, lebih dari 70 personil gabungan diterjunkan untuk memastikan operasi berjalan efektif, terukur, dan juga tanpa celah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, menegaskan keberhasilan operasi ini menunjukkan kuatnya sinergi antar satuan dalam menghadapi kejahatan yang terorganisir maksud kami. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif, termasuk analisis sampel BBM, pemeriksaan dokumen kapal, serta penelusuran jaringan distribusi ilegal yang lebih luas lagi. Enak banget nih es krimnya. Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana? Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir? Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut? Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan. Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih? Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir. Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran? Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah
sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai. Masih bersama Anda, Halo RRI. Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan ataupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kembali kami undang untuk partisipasi Anda. Silakan saja telepon di 0711369977 atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Silakan sampaikan informasi apapun terkait yang ada di lingkungan sekitar Anda. Pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Masih kami nantikan kehadiran Anda, sembari kita menantikan kehadiran Anda atau partisipasi Anda, masih akan kami hadirkan juga informasi terupdate untuk Anda terkait pemotongan hewan kurban wajib penuhi standar higienis. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, pelaksanaan pemotongan hewan kurban tidak hanya harus memenuhi syariat Islam, tetapi juga wajib memperhatikan standar kesehatan dan juga kebersihan. Aspek kesejahteraan hewan, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah menjadi bagian penting dalam proses penyembelihan. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 tentang pemotongan hewan kurban. Regulasi ini menjadi pedoman agar proses kurban berlangsung dengan aman, tertib, dan juga higienis. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Jafrizal, mengatakan pemotongan di luar rumah potong hewan ruminansia masih diperbolehkan. Namun lokasinya harus memenuhi sejumlah persyaratan secara teknis. Dan pendengar, menurut Jafrizal juga, area pemotongan harus memiliki akses kendaraan dan sumber air bersih yang memadai, lahan yang cukup luas agar proses penyembelihan bisa berjalan dengan lancar. Tempat pemotongan wajib juga bagi dalam beberapa area yang terpisah. Pembagian tersebut meliputi area penerimaan hewan, penampungan, penyembelihan, pengolahan daging, penanganan jeroan, hingga pengolahan limbahnya. Tempat pemotongan wajib di dalam beberapa area terpisah sudah kami sebutkan tadi, dan area penampungan harus bersih, kering, dan terlindungi dari panas maupun hujan. Fasilitas tersebut juga tentunya perlu dilengkapi dengan pakan air minum, lantai yang tidak licin. Pada area penyembelihan, lantai harus mudah dibersihkan dan tersedia saluran pembuangan darah. Alat pengekang hewan serta suplai air bersih juga menjadi syarat utama, karena penanganan daging dan jeroan wajib dilakukan secara terpisah, karena langkah tersebut juga bertujuan menjaga kualitas daging sekaligus menjaga pencemaran. Limbah hasil pemotongan harus dikelola secara aman agar tidak menerima lingkungan. Tidak mencemari lingkungan maksud kami. Limbah cair diarahkan ke penampungan khusus, sedangkan limbah padat dibuang ke lokasi yang sesuai.
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan juga sesudah penyembelihan juga menjadi kewajiban. Proses tersebut juga memastikan daging aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Karena penyembelihan harus dilakukan juru sembelih halal yang terlatih, distribusi daging pun perlu dilakukan cepat dan higienis agar kualitas tetap terjaga. Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan? Pagi, Mak Cerina. Pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini? Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh. Iyo, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah? Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mak Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres. Tapi Mak Desi itu kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketemu tertular lagi. Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Desi, itu tidak akan tertular. Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace? Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-21 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar masih di Halo RRI, sampaikan semua keluhan, masalah ataupun informasi Anda lewat Halo RRI. Kami masih menunggu kehadiran Anda maksud kami di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 082179279090.
Dan kami informasikan kembali siaran kami kali ini bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau Anda juga bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon ataupun WhatsApp, masih kami akan berikan informasi terupdate untuk Anda terkait Hari Bumi jadi momentum bersih Sungai Musi. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id, pendengar. Peringatan Hari Bumi 2026 di Kota Palembang diwarnai aksi bersih Sungai Musi yang melibatkan ratusan peserta. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya pencemaran dan juga penumpukan sampah di aliran Sungai Musi. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menggelar aksi tersebut di kawasan Benteng 10 Ulu, Sabtu 25 April 2026. Komunitas lingkungan, pelajar, dan masyarakat umum ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Aksi bersih ini dipusatkan di pinggiran Sungai Musi, dekat Masjid Al-Ghazali. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari kampanye menjaga ekosistem sungai yang memiliki peran penting bagi kota setempat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang diwakili Asisten 3 Ahmad Bastari hadir dalam kegiatan tersebut, dan pemerintah menilai Sungai Musi tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan ekonomi. Menurut Bastari, kondisi Sungai Musi menghadapi ancaman serius akibat pencemaran. Sampah rumah tangga hingga limbah berukuran besar masih ditemukan di sejumlah titik yang ada di sungai. Ia menyebut petugas kerap menemukan sofa, kursi, tempat tidur, hingga kasur di aliran sungai. Kondisi itu juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran pengolahan sampah. Selain sampah berukuran besar, limbah plastik juga mendominasi pencemaran Sungai Musi. Pemerintah menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Bastari menegaskan pengolahan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan masyarakat dan sektor wisata juga dinilai memiliki tanggung jawab yang sama. Karena menurutnya, setiap individu menghasilkan rata-rata 0,6 hingga 0,7 kg sampah per hari. Jika tidak dikelola dengan baik, jumlah tersebut dapat memperparah pencemaran dan juga memicu banjir kembali. Lebih dari 300 peserta mengikuti aksi bersih Sungai Musi pada peringatan Hari Bumi tahun ini. Partisipasi tersebut diharapkan menjadi contoh kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran bersama, menjaga kebersihan sungai, dan juga kestabilan ekonomi dan juga kebersihan kota yang ada di sungai yang ada di Kota Palembang. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas. Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan ikut menari-nari, romantis sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta.
romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan, yang syadu kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan, Kita bikin romantis. Bergandeng tangan, lalu berdansa, sambil pelukan rasa. Makin romantis, ikut menari-nari, sambil merayu pada rada waktu. Kita bikin romantis. Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Dan kami masih menunggu kehadiran Anda untuk menyampaikan segala sesuatunya, informasi ataupun keluhan ataupun masalah di lingkungan sekitar Anda. Bisa silakan langsung tanyakan di 0711369977 atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 082179279090. Dan kami informasikan kembali untuk siaran Halo RRI kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Masih kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda terkait warga tanyakan masa berlaku sertifikasi halal di Halo RRI. Pendengar program kami Halo RRI kembali menerima pertanyaan masyarakat terkait layanan publik dalam siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Salah satunya mengenai biaya, syarat dan masa berlaku sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Andi, warga Indralaya dalam siaran hari Rabu 22 April lalu. Dia menanyakan apakah sertifikasi halal dikarenakan biaya serta bagaimana proses pengurusannya. Jadi menanggapi hal tersebut, Kepala Satgas Halal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Yauza Effendi, memberikan penjelasan. Ia mengatakan sertifikasi halal tersebut kini menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tertentu. Sertifikat halal untuk pelaku usaha kecil itu gratis. Dan juga kebijakan tersebut berlaku bagi semua usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Menurut Yauza, pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal masih mendapatkan relaksasi. Penundaan sanksi diberikan hingga Oktober 2026 mendatang. Ia menjelaskan kebijakan tersebut memberi waktu bagi pelaku usaha untuk melengkapi sertifikasi. Penerimaan masih fokus melakukan pendataan di produk
produk di lapangan. Untuk masa berlaku dalam perpanjangan sertifikat tersebut, pemerintah masih menunggu kepastian lanjutan. Ketentuan yang berlaku saat ini berjalan hingga 17 Oktober 2026. Yauza menyebut regulasi juga mengatur tahapan sanksi bagi pelaku usaha. Mekanisme dimulai dari surat peringatan bertingkat. Produk yang telah memiliki sertifikat halal diwajibkan mencantumkan label halal pada kemasan. Sementara produk yang belum tersertifikasi diminta memberi keterangan sesuai kondisi. Program Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 pagi hingga 10 siang. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pertanyaan melalui telepon dan layanan pesan singkat WhatsApp kami. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara VII. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Ke live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Scholose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget
Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan, ataupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kali ini bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami terkait informasi apapun atau keluhan masalah yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan saja hubungi kami di 0711369977 atau bisa langsung tinggalkan pesan WhatsApp Anda di 082179279090. Silakan saja sampaikan apapun yang menjadi masalah di lingkungan sekitar Anda, misalkan listrik mati atau mungkin air mati atau apapun yang bisa merugikan lingkungan sekitar dan juga dalam pemukiman masyarakat, bisa Anda langsung diskusikan di Halo RRI. Mudah-mudahan akan mendapatkan jawaban serta tindak lanjut dari program Halo RRI. Pendengar, masih kami akan hadirkan informasi terupdate untuk Anda. Kita langsung terima telepon dulu ya. Selamat pagi, Halo RRI. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Willy. Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi, Bang Willy. Dengan siapa di mana? Dari Prabu Muli, Bang. Dari siapa? Oh, iya. Dari Pak Wahyu, Prabu Muli. Ya, melapor, Bang. Oke, baik, silakan Pak Wahyu. Volume di Prabu ini besar kecil, Bang. Gimana? Iya, kita besar ini. Kecil suaranya. Kaget kita ngecek sejam, kuat lewe, kecil lagi. Nah, gitulah terusnya, Bang. Apa itu yang apa yang dikeluhkan? Hari ini, Apa yang dikeluhkan tadi? baru 3 hari ini. Apa tadi yang dikeluhkan? Coba ulang. Volume itu suaranya kecil, Bang. Kuat, kaget kecil, kuat. Itu Suara Bang, radio. normal. Oh, suara radio. Iya. Oke, kalau suara radio biasanya menyesuaikan dengan sinyal masing-masing biasanya, Pak. Bergantungnya sama cuaca sekitar biasanya. Baru, Bang. Itu Iya. baru 3 hari, biasanya bagus, Bang. Oke, baik. Ada informasi lain yang ingin disampaikan? Terima kasih, Bang Willy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu mengeluhkan sinyal ya, sinyal radio di daerah Prabu Muli terkadang besar, terkadang kecil. Biasanya itu terkait dari tempat masing-masing dengan sinyal yang menangkap di daerah sana. Oke, baik. Masih kami informasikan lagi untuk Anda berita terupdate, tapi sebelum itu kami masih juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan, ataupun informasi Anda lewat Halo RRI di 0711369977 atau bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Mudah-mudahan informasi atau keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan mendapatkan tindak lanjut setelah bergabung di Halo RRI. Pendengar, informasi terkait Car Free Night dongkrak hunian hotel di Palembang. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, kegiatan Car Free Night atau CFN dan juga Car Free Day atau CFD di Kota Palembang mulai memberi dampak terhadap sektor perhotelan. Tingkat hunian hotel di sekitar lokasi kegiatan tercatat mengalami peningkatan terutama pada akhir pekan. Salah satu dampak tersebut dirasakan oleh Ibis Hotel Palembang, sanggar yang berada di dekat kawasan Car Free Night, lokasi strategis, membuat tamu lebih memilih menginap untuk menikmati suasana acara sampai dengan selesai. Marketing Communication Ibis Palembang, sanggar Jessica Katerina Oktavira mengatakan kegiatan tersebut mempengaruhi jumlah tamu hotel. Banyak pengunjung dari luar kota memanfaatkan momen akhir pekan untuk bermalam. Menurut Jessica juga, tamu memilih menginap karena akses menuju lokasi kegiatan cukup dekat. Pengunjung hanya perlu berjalan kaki dari hotel menuju area Car Free Night. Dan juga pendengar, peningkatan okupansi saat Car Free Night dan juga Car Free Day berlangsung bisa mencapai sekitar 50%. Lonjakan itu juga menunjukkan tinggi minat wisatawan terhadap kegiatan publik. Ia menjelaskan tingkat hunian hotel biasanya berada di sekitaran 70%, namun saat Car Free Night berlangsung, okupansi dapat meningkat hingga penuh. Pada hari kerja, tingkat
hunian relatif stabil di kisaran 60%. Mayoritas tamu berasal dari luar kota dan kegiatan bisnis. Jessica juga menyebut akhir pekan didominasi tamu keluarga. Mereka memanfaatkan Car Free Night sebagai sarana rekreasi sekaligus wisata, tempat berwisata yang ada di Kota Palembang. Ia berharap juga kegiatan Car Free Night dan juga Car Free Day dapat terus berlangsung karena secara berkelanjutan. Keberadaan acara ini juga dinilai berpotensi menjadi ikon baru yang ada di kota. Dan menurut Jessica juga dampak kegiatan itu bukan hanya dirasakan sektor hotel, pariwisata, dan pelaku usaha kecil juga memperoleh manfaat dari meningkatnya kunjungan. Keberlanjutan agenda publik tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah kota diharapkan untuk terus mendukung pelaksanaan kegiatan secara konsisten. Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
Perlahan lupakan kepergiannya. Tunggulah kerning lampunya di saat bulan purnama tiba. Pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke tunggulah kerning lampunya di saat bulan purnama tiba. Pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke bulan. Pesawatku terbang ke Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi. Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."
masih bersama Anda. Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-53 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi terakhir untuk Anda terkait masyarakat tanya syarat hewan kurban di Halo RRI. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pemilihan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat menjadi perhatian masyarakat menjelang Idul Adha. Hal ini juga ditanyakan langsung oleh warga dalam program Halo RRI di Pro 1 Palembang. Pertanyaan tersebut datang dari Dini, warga Kalidoni yang berencana melaksanakan kurban tahun ini. Dia menanyakan cara memilih hewan kurban yang layak sekaligus aman dibeli dari pedagang. Bagaimana cara memilih hewan kurban yang sesuai dengan syariat. Ia juga mempertanyakan keamanan membeli hewan dari pedagang musiman. Menjelang Idul Adha, masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban karena langkah tersebut penting untuk memastikan ibadah sah dan daging aman untuk dikonsumsi. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Jafrizal, mengatakan untuk penjualan hewan kurban tersebut di Kota Palembang relatif aman. Mayoritas pedagang disebut telah mengikuti standar pemerintah. Namun ia mengingatkan potensi risiko dari pedagang musiman yang tidak terdata. Hewan yang dijual berisiko tidak memenuhi syarat kesehatan dan juga administrasi. Sesuai peraturan Wali Kota Palembang nomor 56 tahun 2018, setiap tempat penjualan hewan kurban wajib terdaftar. Dan juga selain itu, aturan daerah ketentuan nasional juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014. Regulasi tersebut menjadi pedoman pengawasan hewan kurban dan juga Jafrizal menyarankan masyarakat membeli hewan di lokasi resmi yang memiliki surat kesehatan. Pembeli juga diminta memastikan usia hewan telah memenuhi syarat. Hewan kurban yang layak ditandai dengan kondisi sehat dan telah memasuki usia musinah. Pada sapi dan kambing, ciri terlihat dari pergantian gigi tetap. Program Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat melalui Pro 1 Palembang. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan terkait layanan publik melalui telepon dan pesan singkat. Mendengar informasi tadi menjadi informasi terakhir di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 27 April 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat ini. Dan jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami, yang akan melanjutkan seluruh rangkaian acara dalam Palembang siang ini hingga mendekati pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini bersama saya Pilih Makomi dan juga Dela Wawi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93